Beberapa gerobak berisi sisa-sisa manusia dikeluarkan dari penjara bawah tanah pada tahun 1920. Billy menuturkan, Santana merasa bersalah saat menemukan mayat tersebut. Hai, kembali lagi bersama saya Nila Wijayanti di channel Bali Encyclopedic Journey, channel yang membahas tentang fakta-fakta unik, fenomena-fenomena menarik yang terjadi di seputar alam semesta. Oke, terima kasih sudah mengklik videonya. Semoga kalian semua selalu sehat bersama keluarga tercinta. Dan yang belum subscribe channel kami di YouTube, jangan lupa untuk mengklik tombolnya. Dan yang belum mengikuti atau follow halaman kami di Facebook, klik Bali Encyclopedic Journey. Ada banyak sekali tempat-tempat yang menyimpan cerita mistis di dunia ini. Semakin berkembang dari kisah mulut ke mulut. Bahkan tempat-tempat tersebut sudah diekspos di media sosial. Kali ini saya akan membahas beberapa tempat yang menyeramkan dan terkenal angker di dunia dan cocok banget buat pemburu cerita mistis. Mau coba-coba traveling untuk menguji nyali kalian, boleh banget untuk mengunjungi tempat yang akan saya ceritakan. Salah satu tempat yang paling angker dan yang paling menyeramkan di dunia yang berasal dari Meksiko, yaitu Island of the Dolls. Island of the Dolls atau Pulau Boneka tempatnya ada di pedalaman Xochimilco, kota Meksiko. Jadi kalau ada pengucapan yang salah tentang nama kota, saya minta maaf. Tepatnya di sebelah selatan Mexico City. Warga setempat memanggil pulau ini dengan sebutan La Isla de las Muñecas. Kenapa dijuluki sebagai Pulau Boneka? Karena di pulau ini tidak ada penghuninya kecuali boneka-boneka bayi yang sengaja digantung di atas pohon. Muka boneka ini sudah rusak. Anggota tubuh dari boneka tersebut juga banyak yang hilang. Ada juga yang kotor, serta boneka-boneka tersebut membangkitkan rasa takut bagi siapapun yang melihatnya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ribuan boneka yang tergantung ini dipercaya bisa hidup dan bergerak. Bahkan setiap malam mereka mengeluarkan suara jeritan dan tangisan yang terdengar begitu memilukan, tetapi juga menyeramkan. Cerita lainnya menyebutkan bahwa di pulau tersebut sering terlihat hantu seorang pria yang muncul dari dasar danau. Hantu pria tersebut berjalan mengitari pulau pada malam hari, kemudian masuk ke sebuah gubuk tua yang ada di pulau tersebut dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Peristiwa itu sering terjadi pada tengah malam sekitar pukul 12 tepat. La Isla de las Muñecas, juga dikenal dengan Island of the Dolls, merupakan sebuah pulau di Xochimilco, letaknya sekitar 28 km ke arah selatan dari Mexico City. Ada seorang YouTuber yang bernama Billy Christian yang mengatakan bahwa pulau tersebut hanya dihuni boneka-boneka usang yang digantung di setiap ranting pohon yang tersebar di seluruh pulau. Jadi asal-muasal daripada pulau boneka tersebut adalah berawal dari seorang laki-laki yang bernama Don Julian Santana yang tinggal di pulau tersebut. Dia mengasingkan diri sebagai pertapa karena stres, kata Billy dalam Mystical Mystery Virtual Tour bertajuk Haunted Dolls pada hari Minggu 20 September 2020. Oke, jadi suatu hari Santana menemukan sesosok mayat anak perempuan yang tenggelam. Billy menuturkan, Santana merasa bersalah saat menemukan mayat tersebut. Hal ini lantaran Santana merasa bahwa seharusnya dia masih bisa menolong gadis kecil itu. Tidak lama setelah mayat tersebut ditemukan, Santana menemukan sebuah boneka di tempat jasad gadis tersebut ditemukan. Oke, setelah menemukan boneka itu dia pajang, digantung untuk menghormati arwah si gadis tersebut, karena dia selalu mendengar bahwa arwahnya itu mengatakan dia pengen sama bonekanya, ungkap si Billy. Jadi si Julian Santana tadi menggantunglah boneka-boneka tersebut
karena boneka arwah itu bertujuan untuk menemani si gadis yang meninggal. Jadi selama bertahun-tahun Santana tinggal di sana, sambung si Billy, dia kerap mengkoleksi boneka-boneka apapun yang ditemukan untuk ditaruh di rumahnya, dan akhirnya sedikit demi sedikit memenuhi pulau, dan seluruh pulau tersebut berisi boneka. Julia Santana mungkin merasa bahwa itu salah satu cara untuk membuat arwah si anak itu tenang. Dia percaya bahwa boneka-boneka itu semuanya memiliki arwah, makanya dia kumpulin tutur Billy. Boneka-boneka dari setiap tempat yang dikunjungi Santana dapat dilihat menggantung di seluruh Island of the Dolls. 50 tahun pun telah dilewati Santana untuk mengumpulkan boneka hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 2001. Santana meninggal tepat di tempat dia menemukan mayat anak kecil itu. Nah, semenjak cerita itu tersebar, tempat itu jadi semakin terkenal dan banyak orang datang untuk melihat gimana sih pulau ini, ujar Billy. Jadi ada perjalanannya Santana nih mengumpulkan boneka. Jadi mengutip dari Atlas Obscura, Santana mengkoleksi boneka-boneka yang terlantar dari kanal dan tempat pembuangan sampah dekat pulau. Ada juga yang mengatakan bahwa dia melakukan barter hasil pangan yang dia miliki dengan boneka-boneka milik dari warga lain. Oke, jadi sekarang mengumpulkan atau proses pengumpulan boneka tersebut, Santana tadi tidak pernah membersihkan atau memperbaiki boneka-boneka itu. Dia langsung aja menggantung boneka itu di setiap pohon. Alhasil banyak boneka di Island of the Dolls terlihat sangat menyeramkan. Mulai dari boneka yang gak ada matanya, gak ada kaki, gak ada tangan, hingga boneka yang terlihat sangat lusuh dan kotor. Jadi selain memenuhi pulau itu, boneka-boneka tadi juga memenuhi rumahnya si Santana nih. Bahkan dia juga memakaikan pakaian kepada beberapa bonekanya itu. Memang banyak orang melihat pulau beserta boneka-bonekanya itu menyeramkan. Namun bagi Santana, para boneka tersebut hanyalah penjaga pulau yang indah. Nah, jadi bagi para YouTuber atau yang mau berwisata uji nyali, silakan datang ke Island of the Dolls tadi yang ada di Meksiko. Selanjutnya setelah Island of Dolls, kita menuju ke Irlandia yang terkenal akan kastil-kastil berhantunya. Salah satunya yang paling angker adalah Leap Castle. Leap Castle secara luas dianggap sebagai bangunan yang paling berhantu di Irlandia. Terletak di dekat pegunungan Slieve Bloom di County Offaly, benteng abad ke-15 ini memiliki reputasi lama untuk aktivitas dunia. Jadi banyak hantu yang dikatakan menghantui kastil Leap ini ya, atau Leap Castle ini. Jadi kastil ini juga menteror baik penduduk maupun pengunjung yang datang berwisata ke tempat tersebut. Mereka termasuk roh tragis dari dua gadis kecil, salah satunya diperkirakan telah jatuh dari benteng pada awal tahun 1600-an. Dan satu orang lagi merupakan wanita hantu yang diyakini sebagai pengasuh gadis yang meninggal tadi. Mereka berdua sering terlihat di komplek kastil itu. Penghuni tidak wajar lainnya di benteng abad pertengahan adalah biksu hantu, pria dan wanita tua misterius, dan wanita merah menakutkan yang tiba-tiba membangunkan tamu tertentu di larut malam. Jadi kenapa disebutkan sebagai Leap Castle ini berhantu? Karena the dark past of Leap Castle, yakni disebut sebagai chapel atau kapel atau kastil berdarah. The dark past of Leap Castle atau kapel berdarah dan oubliette. Jadi Leap Castle ini pernah menjadi tempat kedudukan klan O'Carroll yang menakutkan dan memiliki sejarah yang panjang dan mengerikan. Pada tahun 1532, O'Carroll, pangeran Ale, membunuh saudaranya sendiri ketika saudara laki-lakinya sedang menjalankan misa di kapel atau kastil yang kemudian dikenal sebagai kapel berdarah. Kesempatan lain menceritakan bagaimana orang-orang dari klan saingan dibantai ketika mereka diundang ke kastil dengan dalih menghadiri perjamuan dengan O'Carrolls. Tak jauh dari kapel adalah oubliette atau ruang bawah tanah tersembunyi. Siapapun yang cukup malam untuk dilemparkan ke penjara bawah tanah yang mengerikan ini dibiarkan membusuk
oleh O'Carroll tanpa ampun. Beberapa gerobak berisi sisa-sisa manusia dikeluarkan dari penjara bawah tanah pada tahun 1922. Kastil itu menjadi milik keluarga Darby setelah Jonathan Darby menikahi seorang putri O'Carroll pada 1659. Dijuluki Kapten Liar, Jonathan Darby adalah karakter yang gelora yang menikmati reputasi kekerasan dan pesta pora. Salah satu hantu yang paling terkenal di Leap Castle hanya dikenal sebagai It. Manifestasi ini dianggap sebagai elemen entitas non-manusia primitif sebagai lawan dari hantu orang tertentu. Beberapa peneliti percaya unsur tersebut muncul sebagai hasil dari banyak tindakan jahat yang dilakukan di kastil tersebut selama berabad-abad. Mildred Darby tinggal di Leap Castle pada awal 1900-an. Dia memiliki ketertarikan pada seni hitam dan secara teratur mencoba-coba okultisme. Suatu hari dia berdiri di galeri lantai atas menghadap ke aula utama ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu menepuk bahunya dan dia berbalik. Dia disambut dengan pemandangan yang mengheboh. Makhluk yang benar-benar mengerikan, elemen yang mengerikan yang dia gambarkan dalam The Occult Review terbitan 1909, seukuran seekor domba dengan wajah manusia. Entitas mengerikan itu disertai dengan bau yang mengerikan yang menyerupai mayat yang membusuk. Jadi keluarga Darby kemudian melarikan diri dari kastil atau Leap Castle tersebut sekitar waktu perang kemerdekaan Irlandia dan sebagian besar kemudian runtuh. Meskipun tampak sepi selama bertahun-tahun, orang-orang yang melewati kastil pada larut malam seringkali melaporkan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, yaitu melihat cahaya menakutkan yang terpancar dari jendela kapel berdarah tersebut. Oke, jadi itu salah satu kastil yang berhantu atau mengerikan yang ada di Irlandia yang disebut sebagai Leap Castle karena dia merupakan Bloody Chapel atau kapel berdarah. Salah satu kasus pembunuhan kejam terjadi di sekitar tahun 1500-an. Salah satu pembunuhan yang paling kejam pada saat itu karena ketika mereka menjelajahi lubang gelap yang mengarah ke bawah, mereka menemukan puluhan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan serupa penjara. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan sensasi alam lain atau dunia lain yang berkaitan dengan hal mistis, boleh banget nih untuk uji nyali di Leap Castle yang ada di Irlandia. Yang tidak kalah angkernya dari kedua tempat tadi, selain yang ada di Irlandia dan di Meksiko, kita ke New York, di mana ada rumah angker yang sangat terkenal, yaitu rumah Emmett Till. Salah satu rumah angker yang paling terkenal dalam dunia paranormal sejak dari tahun 1974. Rumah ini terletak di 108 Ocean Ave, Emmett Till, New York. Rumah yang sempat muncul dalam film The Conjuring 2 atau Conjuring 2 dibuat pada di atas tanah dengan luas lebih dari 3.000 meter persegi dengan desain yang dianggap megah pada masa itu. Di dalamnya terdapat 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, dan 2 garasi mobil. Pada 14 November 1974 terjadi pembunuhan mengerikan di rumah tersebut. Keluarga DeFeo, pemilik rumah tersebut, ditembak mati saat mereka sedang tertidur. Di persidangan, pembunuhnya mengaku melakukan aksi tersebut karena dipengaruhi oleh iblis. Setahun kemudian, rumah tersebut dibelilah oleh George dan Kathleen Lutz di tahun 1975. Kemudian George dan Kathleen tinggal di sana bersama 3 orang anak dan seekor anjing peliharaan mereka. Namun sebulan kemudian keluarga Lutz melarikan diri dari rumah tersebut dengan alasan rumah itu berhantu. Menjadi salah satu rumah terseram di dunia, Emmett Till menyimpan banyak misteri yang dapat membuat kalian bergidik ngeri. Berlokasi di Long Island, New York, Amerika Serikat, rumah Emmett Till kini menjadi salah satu lokasi untuk wisata horor yang sering dikunjungi oleh banyak wisatawan. Apabila diperhatikan, rumah ini memang memiliki arsitektur bergaya Belanda, terlihat seperti rumah biasa pada umumnya. Namun rupanya rumah Emmett Till memiliki sejarah yang akan membuat kalian merasa bergidik ngeri. Satu, faktanya pernah ditinggali oleh keluarga DeFeo. Jadi rumah Emmett Till ini ditinggali oleh keluarga DeFeo yang terdiri dari 6 orang. Kisah horornya
bermula saat si Ronald DeFeo Jr. menembak dan membunuh 5 orang anggota keluarganya. Diduga Ronald DeFeo Jr. dirasuki oleh makhluk halus saat ia membantai anggota keluarganya. Kemudian si Ronald DeFeo Jr. akhirnya harus mendekam di penjara karena tindakannya tersebut. Setelah itu, rumah Enidville dibeli dan ditinggali oleh keluarga Lutz pada tahun 1975. Keluarga Lutz ini membeli rumah Enidville dengan harga $80.000. Jadi seperti keluarga yang baru saja pindah ke rumah baru, keluarga Lutz yang terdiri dari sepasang suami istri, George Lutz dan Kathy Lutz beserta 3 anak mereka, sangat bersemangat dalam menempati rumah Enidville ini. Penjual rumah sudah memperingatkan kepada keluarga ini tentang kisah pembantaian keluarga DeFeo. Namun mereka bersikukuh dan bersikeras untuk tetap membeli rumah tersebut. Mereka pindah ke rumah Enidville pada tanggal 18 Desember 1975. Kemudian keanehan-keanehan pun terjadi dan dialami oleh Lutz sekeluarga. Mulai diganggulah mereka oleh makhluk halus. Baru saja pindah, rupanya mereka sudah digentayangi oleh roh jahat yang diduga merupakan arwah dari keluarga DeFeo yang telah dibantai. Berbagai keanehan pun dialami oleh mereka. Kathy Lutz mendapatkan mimpi mengenai pembantaian di rumah tersebut. Bahkan ia merasa dipeluk oleh kekuatan gaib. Namun, teror dari hantu di rumah Enidville terus menjadi-jadi. Bahkan George sendiri beberapa kali mengalami sebuah kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan. George selalu terbangun sekitar pukul 3.15 pagi, lantas ia keluar rumah di tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana DeFeo membunuh anggota keluarganya. Bahkan putri George, Missy yang masih berusia 5 tahun, sering menceritakan tentang teman khayalannya yang bernama Jody, yang katanya punya mata merah, bercahaya, dan sangat menyilaukan. Kemudian, saat keluarga Lutz memutuskan untuk keluar rumah dari Enidville, setelah tinggal selama 28 hari, keluarga Lutz akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah ibu dari Kathy Lutz. Jadi keluarga Lutz ini pergi dari rumah Enidville dan membawa barang-barang mereka dari rumah Enidville. Dan walaupun mereka sudah pindah dari rumah tersebut, mereka mengaku masih merasakan bahwa gangguan makhluk halus itu tetap ada walaupun mereka sudah tinggal di rumah si ibunya Kathy. Namun anehnya, keluarga lain yang tinggal di rumah Enidville setelah keluarga Lutz mengaku tidak mengalami pengalaman gaib di rumah tersebut, namun justru terganggu oleh banyaknya orang yang berkunjung ke rumah tersebut karena penasaran. Jadi keluarga lain yang tinggal di Enidville setelah keluarga Lutz mengaku tidak mengalami pengalaman gaib sih yang terjadi di rumah tersebut. Mereka nggak diganggu tuh dengan hantu-hantu atau apa, tapi mereka justru terganggu oleh banyaknya orang yang berkunjung ke rumah tersebut karena penasaran. Setelah rumah Enidville tersebut menjadi objek wisata horor, kini rumah hantu Enidville menjadi tempat wisata yang terkenal di Amerika Serikat. Dibuka untuk umum dan semua pengunjung selalu datang setiap tahunnya sebagai salah satu wisata horor yang paling terkemuka di Amerika Serikat. Namun tetap saja, walaupun dibuka untuk umum, kamar tempat pembantaian keluarga DeFeo yang berada di bawah tanah tidak boleh dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi tetap aja restricted itu, alias nggak boleh ya, dilarang masuk. Selanjutnya dari Amerika kita ke Jepang, di mana ada hutan yang sangat terkenal dengan keangkerannya, yaitu hutan Aokigahara. Hutan Aokigahara di Jepang terkenal sebagai hutan untuk bunuh diri. Jadi hutan itu memang terkenal sebagai lokasi untuk para orang yang suka melakukan petualangan yang menyeramkan, atau mereka juga punya tujuan untuk bunuh diri dan pergi ke hutan tersebut. Jumlah korban bunuh diri yang ada di hutan Aokigahara itu nggak dipublikasikan, artinya nggak disebutkan berapa angkanya, supaya nggak makin populer sebagai tempat bunuh diri. Karena mengenal Jepang terkenal sebagai negara dengan angka bunuh diri yang sangat tinggi, hutan Aokigahara semakin angker dengan pepohonan yang lebat. Hutan ini terkenal sebagai tempat sunyi dan mencekam, dipenuhi bebatuan dengan formasi janggal. Di beberapa tempat ada penanda dan peringatan berisi informasi konseling anti bunuh diri. Sejumlah penanda bahkan berisi himbauan kepada pengunjung untuk merenungkan anugerah kehidupan sekaligus rasa sakit yang ditimbulkan dari keluarga masing-masing. Untuk mencegah potensi bunuh diri, pemerintah Jepang mengerahkan petugas patroli dan memasang kamera pengawas di hutan Aokigahara. Jadi
terpantau semua nih. Jadi kira-kira kalau ada orang yang mau bunuh diri udah ketangkep kamera duluan, jadi nggak jadi bunuh diri di hutan itu, karena memang lokasi itu sangat terkenal untuk lokasi bunuh diri. Jadi Aokigahara itu mulai pamor pada tahun 1961 guys. Kala itu Tower of Wave, novel karya Seicho Matsumoto terbitan 1961, berisi aksi bunuh diri sepasang kekasih di hutan Aokigahara. Buku lain The Complete Manual of Suicide 1993 karya Wataru Surumi menggambarkan Aokigahara sebagai tempat sempurna untuk meninggal dunia. Buku-buku itu terjual jutaan eksemplar. Beberapa film juga mengambil popularitas Aokigahara. Ada setidaknya 2 film yang terinspirasi oleh reputasi Aokigahara, yakni Sea of Trees tahun 2015 yang dibintangi Matthew McConaughey dan film horror The Forest yang dirilis 2016 lalu. Ada pula sejumlah acara televisi yang membahas Aokigahara di sejumlah negara. Jadi kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, hutan Aokigahara diyakini dulu pernah menjadi tempat untuk tradisi Ubasute, yakni tradisi membuang orang-orang tua atau manula yang sudah sakit-sakitan guys. Para manula tersebut ditinggalkan di Aokigahara sampai di sana akhirnya meninggal dunia. Oleh sebab itu, masyarakat Jepang percaya ada banyak sekali arwah-arwah gentayangan di sana. Jadi arwah-arwah tersebut akan menarik pengunjungnya untuk ikut mati alias diajakin oleh arwah tersebut. Menurut laporan pemerintah Jepang, lebih dari 100 orang melakukan bunuh diri di Aokigahara di antara tahun 2013 dan 2015. 100 orang tersebut berasal dari luar wilayah Tokyo, yang artinya memang niat banget melakukan aksi bunuh diri di sana. Jadi kata-kata orang Jepang yang di sana atau petugas hutan di situ menyebutkan, nggak heran kalau menemukan jenazah di sana, katanya. Kemudian Profesor Antropologi dari Jepang juga Karen Nakamura mengatakan hal tersebut seperti dilansir dari CNN. Tidak mengherankan kalau menemukan jenazah di sana, karena memang hutan ini terkenal sebagai hutan untuk melakukan bunuh diri. Mengapa orang Jepang ingin bunuh diri di Aokigahara? Nah, pertanyaannya itu. Banyak orang telah bunuh diri di Aokigahara. Dengan begitu Anda tidak akan mati sendirian. Itu sebabnya orang-orang mau bunuh diri di sana, karena bagikan ada teman atau orang-orang lain yang mendukungnya, kata Nakamura. Punya usut, Jepang masuk dalam daftar negara maju dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Menurut laporan World Health Organization atau WHO, ada 15 kasus bunuh diri per 100.000 populasi yang dipecah menjadi 9 untuk wanita dan 21 untuk pria. Jadi bunuh diri adalah fenomena yang sangat kompleks dengan banyak faktor, tegas Nakamura. Berbagai analisis menunjukkan penyebab bunuh diri di Jepang adalah krisis ekonomi yang melanda negara itu pada akhir 1990-an. Kemudian studi lain juga menyebutkan bahwa seiring perkembangan zaman, faktor bunuh diri di Jepang dikarenakan akademis, depresi, terlalu banyak pekerjaan, finansial, bahkan pengangguran. Bagi orang Jepang, bunuh diri dianggap putusan yang rasional. Salah satu syarat untuk bunuh diri adalah jiketsu, yang berarti memutuskan sendiri, kata Nakamura. Jadi pemerintah Jepang sekarang tidak tinggal diam. Sudah dari 10 tahun silam, pemerintah Jepang memasang rambu-rambu larangan bunuh diri di sekitar hutan Aokigahara tersebut. Petugas hutan dan sampai kamera pengawas di seluruh hutan Aokigahara dianggap sebagai hal yang sangat baik untuk mencegah, setidaknya mengurangi angka orang-orang yang bunuh diri di sana. Jadi bagi kalian yang ingin merasakan sensasi dari kengerian dan keangkeran dari hutan Aokigahara, jangan lupa untuk coba spot salah satu tempat yang paling angker di Jepang. Jadi oke, sekian dulu ya cerita kali ini tentang tempat-tempat yang menyeramkan di berbagai belahan dunia. Dan sekiranya jika kalian memiliki cerita lain atau tempat-tempat lain yang pengen kalian share dengan kami di Bali Encyclopedic Journey, jangan lupa untuk tekan tombol, tekan lonceng, subscribe, berikan komen di bawah. Dan saya nggak pernah lupa juga ingatkan, ikuti channel kami juga yang ada di Facebook, di follow, di like, subscribe, komen, bla 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 bla. Okay, sharing is caring. Bye. Thank you for watching. Mwah.